Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita ya, akan bahas tentang masalah dari penyaluran bantuan kepada para korban bencana alam. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Banyak Beredarnya yang video penumpukan bertumpuk bantuan ya. untuk korban bencana di Sumatera menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kegaduhan karena adanya informasi yang belum terkonfirmasi soal puluhan ton bantuan di gudang lingkungan BPBD serta Dinas Sosial. Bantuan tersebut berupa bahan pangan serta perlengkapan dan alat untuk membersihkan material sisa bencana. Namun video tersebut terkonfirmasi pihak pemerintah daerah bahwa bantuan tersebut bukanlah ditimbun, melainkan penyaluran bantuan ada tahapannya dan mekanisme yang jelas agar tidak salah sasaran. Bagaimanakah kepala daerah mengatasi kondisi di masyarakat pasca bencana, lalu seperti apa bantuan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya? Ya, jadi tiba-tiba pagi di video ini ternyata banyak bantuan yang belum disalurkan. Jadi para warga tuh mungkin curiga, kenapa nih bantuan banyak tapi tidak segera disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi itu ya videonya. Jadi kayak, wah kenapa nih kok begini gitu kan. Langsung membahas dan juga mengklarifikasinya bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan Anda yang sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom. Ada Pak Abdul Muhari, Kapus Datin BNPB. Selamat malam, Pak Abdul. Selamat malam, Mbak Fena. Pak Abdul, kami ingin langsung saja mengklarifikasi, Pak. Di tengah bantuan bagi para korban bencana di Sumatera terus mengalir, tapi yang beredar di video media sosial, ini ada video yang disebut terjadi penimbunan begitu, bantuan bencana. Seperti apa klarifikasi dari BNPB? Ya, saya di sini tidak untuk mengklarifikasi itu ya, tapi saya akan menjelaskan bagaimana proses distribusi bantuan dari posko-posko pemerintah yang kemudian didistribusikan ke pemerintah daerah. Jadi sekali lagi saya tidak akan mengklarifikasi apakah itu penimbunan atau tidak. Oke. Yang pertama, dari kami pemerintah ini kita punya posko utama di setiap ibu kota provinsi, di mana posko yang di setiap ibu kota provinsi ini menerima barang dorongan logistik dari posko utama nasional di Halim maupun barang-barang yang kita adakan di daerah itu sendiri. Misalkan di Medan kita juga belanja kebutuhan bahan pokok, selimut, matras dan seterusnya. Nah ini kita dari posko nasional yang ada di tiap ibu kota provinsi ada dua skema distribusi. Pertama, kita mendistribusikan ke posko kabupaten kota. Oke. Kenapa? Karena memang posko kabupaten kota ini harus kita isi supaya pemerintah daerah bisa bergerak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar pusat pemerintahan atau di kota-kota yang dekat pusat pemerintahan. Ini sangat penting supaya pemerintah juga bisa hidup dan mendistribusikan ini ke kecamatan dan kecamatan mendistribusikan ke desa. Jadi ketika bantuan dari kami sudah sampai ke posko kabupaten kota, maka tanggung jawab pendistribusian itu ada di pemerintah daerah. Dalam hal ini di bawah kendali bupati, wali kota, dan jajarannya. Nah ini memang ada skemanya. Kecamatan kemudian survei ke desa-desa, desa-desa yang masih bisa menjangkau posko kabupaten kota ini dengan jalan darat, kemudian akan membuat list kebutuhan harian yang bisa saja diambil setiap hari buat yang bisa menjangkau ini, atau bisa satu hari, 1 kali 2 hari, atau 1 kali 3 hari. Nah ini tanggung jawabnya ada di pemerintah kabupaten kota. Berikutnya, kami di Posko Nasional, bagi mereka warga saudara-saudara kita yang mengungsi, yang tidak mungkin bagi mereka untuk menjangkau posko-posko kabupaten kota ini yang kita distribusi langsung ke titik-titik pengungsi dengan jalur udara, seperti yang tayangan visual yang kita lihat ini. Ini kami tidak melewati posko kabupaten kota, tapi langsung ke titik-titik pengungsian, karena memang tidak mungkin bagi mereka yang ada di titik pengungsian ini menjangkau posko kabupaten kota, apakah itu terlalu jauh atau akses yang belum lancar. Jadi memang ada sistem dalam penyaluran bantuan supaya bantuan itu tepat sasaran. Misalnya tadi butuh satu desa nih, ada berapa orang nih yang menjadi pengungsi, misalnya ada 100. Nah maka 100 ini tuh harus disalurkan dengan baik, jangan sampai kurang ataupun berlebihan, karena kalau misalnya berlebihan itu kan jadi berkurang di tempat lainnya. Jadi tempat lainnya mungkin butuh juga, tapi gara-gara berkurang atau tidak tepat sasaran sehingga mereka yang membutuhkan itu kekurangan. Ya, jadi harus ada perencanaan yang baik lah dalam penyaluran bantuan tadi gitu. Dan mungkin karena ada masa tertentu ya, sehingga tertimbun di gudang tadi, atau mungkin itu masih tertahan gitu sebelum harusnya disalurkan ke para korban yang terdampak bencana ya. Posko nasional itu 2 skema. Pertama, kami dropping dengan jumlah mungkin lebih besar ke posko kabupaten kota, supaya posko kabupaten kota, bupati, wali kota, dan jajarannya ini bisa mendistribusikan ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa. Ini memang skema pengambilan bantuannya ini bergantung dari list yang disampaikan oleh desa maupun kecamatan, supaya nanti didistribusikan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari warga di kecamatan atau di desa itu. Tapi sekali lagi ini merupakan begitu bantuan kami sudah sampai di posko kabupaten kota, diterima oleh bupati, wali kota, BPBD dan jajarannya, ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk mendistribusikannya. Kami kemudian untuk menjangkau selain dari mereka yang bisa
mengakses posko kabupaten kota ini. Bagi mereka yang tidak, kita akan jangkau dengan jalur Oke, udara baik. langsung ke titik-titik pengungsian. Baik, walaupun Anda mengatakan tanggung jawab ini sudah diberikan ke pemerintah daerah, tapi sejauh ini apakah sudah ada laporan ataupun indikasi adanya kemudian bantuan yang tidak tepat sasaran atau bahkan tersendat, Pak Abdul? Laporan itu tidak ada ke kita ya, dan ini juga terkait dengan bantuan yang di Biren. Ini kan dua pihak kan juga kemudian saling mengklarifikasi ya, dan tentu saja BNPB dalam hal ini kita juga punya tim kita di lapangan dan sudah mengecek kedua belah pihak, dan ada keterangan-keterangan dari kedua belah pihak yang kemudian kita anggap ini permasalahan ini bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak. Yang penting kebutuhan masyarakat itu bisa dipenuhi. Prinsipnya seperti itu, Pak Renat. Oke. Lantas selain tadi Anda menyebutkan pemerintah daerah, siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk mengawasi distribusi bantuan di lapangan? Siapa nih yang harus bertanggung jawab ya? Untuk pengawasan, ini tentu saja ada APH ya di lapangan ya, dan dalam proses penerimaan bantuan, distribusi bantuan di daerah itu juga dikawal oleh sejajaran Forkopimda. Di Forkopimda ini kan juga ada kejaksaan di situ, juga ada Polri di situ, juga ada TNI di situ, juga ada pengadilan di situ. Jadi ini buat untuk kami ini prosesnya berjenjang. Jadi kita mendroping bantuan ke pemerintah kabupaten kota. Maka ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota untuk menyebarkan, mendistribusikan ini ke masyarakat yang bisa menjangkau titik itu, baik itu secara langsung maupun melalui skema distribusi kecamatan dan desa. Oke, Kita kemudian baik. setelah kita sampaikan ke daerah, kita penandatangani berita serah terima, berapa ton yang kita sampaikan dan seterusnya, ini kita berikan tanggung jawab penuh ke pemerintah daerah untuk menyampaikan itu kepada masyarakat mereka. Oke, langkah apa yang dilakukan BNPB? Gitu ya. Jadi emang ada apa ya, salurannya gitu. Jadi kayak ini dipercayakan kepada pemerintah daerahnya. Jadi kalau misalnya ada masalah, berarti kita harus menghubungi pemerintah daerahnya. Apakah tadi ya, apakah ada yang tertunda, apakah masih tertahan, atau emang masih menunggu ini apa pembagian dari penyaluran logistiknya. Karena tadi ya harus ada klarifikasi dulu nih, butuhnya berapa dan bagaimana cara menyampaikan tadi logistiknya. Karena mungkin ada yang masih terputus jalurnya sehingga tidak mampu untuk melalui jalur darat dan harus diantarkan menggunakan udara. Ya, jadi itu kita berpikiran baiknya seperti itu karena masih menunggu klarifikasi data juga gitu kan. Untuk di satu tempat saja, Pak. Kalau untuk bantuan yang kita kelola, saya sudah sering menyampaikan dalam setiap konferensi pers untuk laju distribusi kita, itu rata-rata kita punya SOP bahwa barang yang masuk ke gudang posko nasional, baik itu di Halim maupun di ibu kota provinsi, itu tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam tinggal di posko. Jadi barang ini harus segera terdistribusi, dan dari Gak sekitar lama-lama ternyata. 1,7 ton logistik kita yang sudah masuk ke Halim, ada sekitar 3.200 ton yang ada di Aceh, ada sekitar 600 ton di Sumatera Utara, dan sekitar 700 ton di Sumatera Barat. Itu distribusi kita sudah hampir di 91 sampai 92%. Artinya tidak ada barang yang mengendap di posko nasional. Demikian juga dengan yang kita distribusikan langsung ke titik-titik pengungsian masyarakat. Ini juga karena langsung diterima oleh masyarakat yang mengungsi, ini kita jamin sudah pasti sampai ke tangan-tangan masyarakat. Memang yang harus kita lihat bersama nanti, baik itu kami maupun masyarakat tentunya, mari kita sama-sama lihat, awasi distribusi dari bantuan yang sudah kita dropping ke pemerintah kabupaten kota, agar benar-benar nanti ini sesuai dengan permintaan, baik itu yang secara berjenjang, desa, kecamatan, ke kabupaten kota, maupun nanti masyarakat yang secara langsung datang ke posko-posko logistik kabupaten kota. Oke. Tuh ya. Jadi dari penyalurannya ternyata nggak boleh ditunda terlalu lama gitu, nggak boleh lebih dari berapa ya, 24 jam. Ya berarti kalau misalnya terlalu lama nanti berarti ada yang tersendat gitu kan. Harusnya misalnya dari pusat nih udah ngirimin bantuan, nah di daerahnya itu tertunda, maka akan bermasalah nanti ke bagian masyarakatnya dalam masalah distribusi logistik untuk para korban bencananya gitu. Jadi nggak boleh lama-lama nih bertahan. Mungkin ada makanan yang harus dikonsumsi atau orang yang sangat membutuhkan makanan, karena kan orang butuh tuh makan setiap hari. Kalau misalnya tertunda 1 hari, itu mereka akan kelaparan gitu ya, akan apa ya, parah lah kondisinya, semakin parah ya. Jadi mereka tuh para korbannya emang ini ya banyak menghadapi masalah dari tempat tinggalnya gitu ya, dari masalah air bersih, dan sekarang harus menghadapi masalah logistik dalam penyaluran bantuannya juga. Jadi kasihan banget ya para korban bencana di Sumatera ini. Betul, ini kan bantuan tidak hanya berupa makanan saja dan juga alat-alat kebutuhan, tapi juga ada bantuan seperti perabotan, peralatan yang dibutuhkan oleh para korban, termasuk juga perumahan. Bagaimana sejauh ini laporan Kebutuhan terkait bantuan tersebut? sehari-hari. Kalau perabotan itu nggak masuk gudang, Mbak. Perumahan juga nggak masuk gudang. Yang masuk gudang itu adalah logistik dasar permakanan dan non-permakanan. Non-permakanan ini seperti matras, selimut, pakaian, itu yang masuk gudang. Tapi kalau perabotan yang nantinya akan dimasukkan di Huntara, itu nggak masuk gudang logistik. Itu bukan logistik yang kita masukkan ke dalam dropping logistik dari pemerintah. Itu langsung nanti ke tiap-tiap hunian yang sudah selesai dan siap diserah terimakan. Oke, kalau mengenai bantuan makanan dan juga kebutuhan-kebutuhan warga, saat ini seperti apa Pak laporannya?
Kalau di kita, seperti tadi saya sampaikan, untuk posko logistik nasional, itu laju distribusi kita itu lebih dari 90%. Artinya buffer stok kita harian itu cuma di sekitar 8 hingga 9%. Nah, tadi yang saya sampaikan, ketika nanti barang ini sampai di kabupaten kota, nah ini yang mari sama-sama kita lihat distribusinya oleh pemerintah daerah. Silakan nanti kalau ada laporan atau ada informasi, BNPB itu ada di setiap kabupaten kota hingga saat ini, dan juga ada posko satgas juga di setiap ibu kota provinsi. Mari kita sama-sama pastikan bahwa logistik ini sampai di tangan yang membutuhkan. Oke, tentu kita ingin mengawasi bersama-sama ya, baik itu distribusi bantuan untuk bisa sampai ke para korban bencana. Bagaimana kemudian pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang ingin melaporkan ataupun ikut mengawasi jalannya distribusi bantuan ke para korban bencana di Sumatera? Iya, ini terus saja bisa kita sampaikan bersama ya. Artinya ketika nanti ada masyarakat yang memang ingin melihat pola distribusi di kabupaten kota. Kalau misalkan di posko nasional, itu kita membuka lebar-lebar ya. Silakan datang. Kalau di Aceh itu ada di Lanut Iskandar Muda, kalau di Sumatera Utara itu ada di Kuala Namu, kalau di Sumatera Barat itu ada di Bandara Internasional Minangkabau. Silakan datang kapan saja, kita tidak membuat restricted area. Silakan datang, silakan lihat, silakan cek semua pendataan, ada barang masuk barang keluar itu terlist kita tempel di dinding posko kita. Ketika ini masuk ke kabupaten kota, monggo silakan nanti dicek di kabupaten masing-masing, dilihat di posko BPBD. Saya yakin itu ada petugasnya di situ. Silakan bertanya bagaimana distribusi di tiap-tiap kabupaten kota. Kalau memang ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan di petugas BPBD di tiap kabupaten kota. Oke, baik. Tentu kita berharap jalannya distribusi bantuan kepada korban bencana di Sumatera ini bisa terus berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Abdul Muhari sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat. Ya, jadi mungkin yang bisa kita pelajari bahwa mungkin dari pusat itu udah ini ya menyalurkan dengan baik, katanya kan udah sampai 90% penyaluran ataupun distribusi dari logistik yang dibutuhkan oleh para korban bencana ya. Jadi sekarang berarti tanggung jawabnya itu udah berpindah tangan dari ya pusat ke kepala daerahnya. Jadi ini kepala daerahnya yang mungkin bisa bertanggung jawab kalau misalnya ada barang yang tadi ya tidak didistribusikan dengan baik atau misalnya menumpuk di gudang, berarti harus ditanyakan tuh kepada kepala daerahnya ya, tempat untuk menyalurkan bantuan tersebut gitu. Apakah memang bantuan tadi itu benar-benar tertimbun, apakah masih tertunda, atau mungkin ada masalah-masalah lainnya yang menyebabkan barang tuh banyak menumpuk di gudang tadi gitu kan, karena ditemukan ya tadi di video yang dibagikan oleh warga tadi, dan banyak banget soalnya itu. Kenapa nggak disalurkan gitu ya, itu yang menjadi permasalahan, karena masih banyak orang yang membutuhkan bantuan tadi gitu. Kalau misalnya tidak segera disalurkan, mereka akan semakin sengsara dengan kondisi yang sudah mereka alami gitu ya. Bukannya kita membantu tapi malah menyusahkan, karena tadi bantuan-bantuan tadi kan mungkin ada yang harus dikonsumsi atau langsung dimakan gitu, karena kalau nggak segera dimakan itu akan rusak barangnya. Nah, kalau udah rusak itu kan akan terbuang sia-sia. Jadi itu yang mungkin jadi pertanyaan yang harus dijawab oleh kepala daerah tadi yang sudah mendapatkan tanggung jawab dari pusat untuk menyalurkan bantuan-bantuan kepada para korban bencananya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang bagaimana pengawasan gitu ya dari distribusi logistik untuk para korban bencana. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.